faceless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dariska Setiawati dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari ekonometrika. Ekonometrika menurut arti bahasa yaitu ekonometrik, yang artinya pengukuran keekonomian, tetapi cakupannya jauh lebih luas. Sedangkan pengertian ekonometrika menurut Tiner yaitu studi aplikasi metode statistik untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jadi, ekonometrika ini merupakan ilmu sosial yang merupakan integrasi antara teori-teori ekonomi, matematika, dan statistika yang mana bertujuan untuk menguji kebenaran teori dari ekonomi tersebut. Kemudian, ekonometrika ini digunakan sebagai alat dari analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji suatu kebenaran teorema-teorema dari teori ekonomi yang berupa hubungan antara variabel ekonomi dengan data empirik. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan ekonometrika. Di sini ada beberapa tujuan dari ekonometrika. Yang pertama tentang analisis struktural, yaitu menunjukkan struktur hubungan variabel ekonomi, kemudian menggambarkan suatu fenomena ekonomi, kemudian menganalisis dan menguji teori ekonomi. Yang selanjutnya yaitu peramalan, yaitu melakukan prediksi variabel ekonomi pada pada periode yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu tentang evaluasi kebijakan, yang mana digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan suatu kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marat Nuhria akan menjelaskan apa saja mengenai metode ekonometrika. Metodologi ekonometrika merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah. Tahapan pada metodologi ekonometrika yang pertama yaitu mengenai pernyataan teori atau hipotesis. Teori Keynes menyatakan bahwa pendapatan seseorang mempengaruhi tingkat konsumsinya. Jadi, seseorang akan meningkatkan konsumsinya seiring dengan meningkatnya pendapatan. Tetapi peningkatan konsumsi tersebut tidaklah sebesar peningkatan pendapatan mereka. Keynes mempostulasikan bahwa MPC atau Marginal Propensity to Consume merupakan tingkat perubahan konsumsi karena adanya perubahan 1 unit pendapatan. Nilai MPC lebih dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Yang kedua yaitu spesifikasi model matematis berdasarkan teori. Meskipun Keynes telah menjelaskan adanya hubungan positif antara pendapatan dengan konsumsi, tetapi Keynes belum memspesifikasikannya dalam model matematis, sehingga ahli matematika membuat spesifikasi matematik berdasarkan teori Keynes yaitu sebagai berikut yang ada pada PPT. Model ekonometrika setidaknya terdiri dari 2 golongan variabel, yaitu yang pertama variabel terikat atau dependent yang berada pada sebelah kiri tanda persamaan, dan variabel bebas atau independent yang berada di sebelah kanan tanda persamaan. Konsumsi atau Y merupakan variabel tergantung, sedangkan pendapatan atau X merupakan variabel bebas. Jumlah variabel bebas tidak harus 1, tetapi lebih dari 1. Yang ketiga yaitu spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori. Model matematika mengasumsikan bahwa terdapat hubungan pasti antara pendapatan dan konsumsi atau hubungan deterministik. Pada hubungan antar variabel ekonomi, suatu variabel tergantung tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, umur, dan gaya hidup. Untuk mengakomodasi variabel yang tidak diteliti, maka fungsi matematik itu diubah menjadi fungsi statistik. Yang keempat yaitu mendata. Untuk estimasi maka
diperlukan data. Sumber data dapat berasal dari data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan mengolahnya. Pengambilan data dapat dilakukan secara cross-section maupun time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Yang kelima, yaitu estimasi parameter dari model ekonometrika. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya melakukan estimasi terhadap parameter fungsi konsumsi dengan menggunakan alat analisis regresi. Yang keenam, pengujian hipotesis. Pengambilan data dilakukan secara sampling, sehingga untuk menguji keberartian koefisien regresi itu perlu dilakukan pengujian secara statistik. Yang ketujuh, peramalan untuk prediksi. Berdasarkan persamaan yang diperoleh pada estimasi parameter, persamaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi. Yang terakhir yaitu penggunaan model untuk tujuan kebijakan. Setelah model didapatkan, maka model tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Misalkan, jika pengeluaran 40 miliar, maka akan mengurangi pengangguran 4%. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah model-model ekonometrika. Ada beberapa model ekonometrika. Yang pertama yaitu regresi linear. Regresi linear dalam statistik adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan antara respon skalar dan satu atau lebih variabel penjelas, atau juga dikenal sebagai variabel dependen dan independen. Yang kedua yaitu model linear umum. Dalam statistik merupakan generalisasi fleksibel dari regresi linear biasa yang memungkinkan variabel respon yang memiliki model distribusi error selain distribusi normal. Yang ketiga yaitu logit. Dalam statistik, logit atau log odds ialah logaritma dari peluang, di mana rho adalah probabilitas. Yang keempat yaitu probit. Dalam teori dan statistik probabilitas, fungsi probit berfungsi kuantitatif yang terkait dengan distribusi normal standar yang biasanya dilambangkan sebagai nu. 0,1. Secara matematis, ini adalah kebalikan dari fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal standar yang dilambangkan sebagai pi dalam kurung zeta. Jadi probitnya dilambangkan sebagai pi pangkat min 1 dalam kurung rho, memiliki aplikasi dalam grafik, statistik, eksplorasi, dan pemodelan. Regresi khusus dari variabel respon biner.